قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah, babul ghaslil wajhi. Babu ghaslil wajhi. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور فقلنا ما يصنع به وقد صلى ما يريد إلا ليعلمنا فأتي بإناء فيه ماء وطست فأفرغ من الإناء على يده فغسلها ala yadayhi faghasalaha. Antum indakal kitab, dari mana kitab itu? Dari mana? Masya Allah. Masya Allah, tafadhal. Summa tamadmada wastanshaqa thalatha min al-kaff alladhi ya'khudhu bihi al-ma'. Summa ghasala wajhahu thalatha wa ghasala yadahu al-yumna thalatha wa yadahu shimala thalatha wa masaha bi ra'sihi marratan wahidah. ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. Antum bisa tukar nggak duduknya di sini biar deketan, biar kedengaran suara di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Deketan sini katanya. Enggak apa-apa, deketan. Udah 1 meter belum? Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, babu ghaslil wajh. Bab membasuh wajah. Salah satu rukun dari rukun-rukun wudu. Apa itu wajah? Al-wajhu adalah ma yuwajihu bihil insan ghairahu. Ma yuwajihu bihil insanu ghairahu. Jadi wajah itu adalah apa yang manusia berhadapan dengan selainnya dengannya. Maka itu wajah, arah depan wajah, ya. Nah, tapi wajah ini maksud di sini wajah khusus, ya. Hadnya apa wajah itu? Ada had yang tul, panjang, dan ada apa? Tinggi, dan ada had yang ard, lebar. Ardnya dari uzun ke uzun. Uzun yang dimaksud ujung uzun ini. Tapi uzun bukan termasuk wajah, bukan. Dia mungkin masuknya ke ra's. Kemudian kalau dari segi atas ke bawah yaitu min manabitis sya'ri ra's, min manabitis sya'ri ra's. Tempat tumbuhnya rambut kepala. Ya sini ya. Ya. Ada yang kepala jenong, ada yang mungkin rambutnya gini. Pokoknya tempat normalnya tumbuh rambut kepala. Ila dzakan dagu di sini, dzakan. Dagu. Adapun bagian bawahnya bukan termasuk wajah, ya, gitu kan? Nah, ibrahnya adalah di al-manabit, ya, al-mu'tadah. Untuk yang wajah ini bagian rambut kepala, ibrahnya itu di al-manabit al-mu'tadah, tempat yang biasa tumbuh rambut sini. Artinya apa? Kalau ada orang rambutnya tumbuhnya sampai ke sini, ya, kayak kotek gitu, ya, maka tetap dimulai dari apa? Dimulai dari tempat biasanya umumnya orang, gitu ya. Itu.
Lah, gimana kalau misalnya botak setnya? Nggak ada rambut, botak, pelontos sama sekali botak. Maka ya kalau menurut Sunai tetap kayak gitu. Jangan nggak ada rambut berarti nggak usah kepala. Enggak, tetap. Iya. Begitu. Baik. Dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mau salat kemudian menyuruh seseorang untuk mendatangkan media untuk bersuci. Ya, padahal beliau sudah salat. Udah salat, wa qad shalla. Dari sini wa qad shalla berarti udah salat. Kemudian minta air. Maka kami bilang, "Ma yasna'u bihi wa qad shalla." Mau ngapain beliau padahal beliau telah salat? Ternyata ma yuridu illa liyu'allimana. Yang beliau inginkan adalah mengajarkan pada kita. Fa'utiya bi ina'in fihi ma wa tast. Maka didatangkan semacam wadah yang di dalamnya ada air, fa'afragha minal ina'i 'ala yadayhi. Ya, kemudian beliau sabba minal ina' 'ala yadayhi, menuangkan dari wadah tersebut ke tangannya. Mencuci tangannya 3 kali sebelum beliau melakukan wudu. Ini sunnah. Kemudian tamadmud, istinsyaq 3 kali. Dan istinsyaq dan tamadmud ini yang lebih baik adalah minal kaffil ladzi ya'khudhu bihil ma'. Tamadmud ya kan kita kumur-kumur pakai ini dari air ini. Nah, istinsyaq juga dari air cidukan yang sama. Gimana? Antum selama ini gimana caranya? Seperti itu ya. Sebagian orang enggak terbiasa gitu. Sebagian orang ada yang kumur-kumur dulu 3 kali baru kemudian istinsyaq 3 kali. Dengan 6 kali cidukan. Boleh enggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau kita biasanya sambil gitu, ya. Tapi jangan ini ya nggak sah lah itu. Kenapa nggak sah? Musta'mal bagi sebagian ulama. Iya, musta'mal. Itu termasuk air musta'mal. Iya beneran. Kalau bagi Syafi'iyah tidak benar seperti itu. Musta'mal. Ya. Baik, kemudian minal kafil ladzi ya'khudhu bihil ma'. Ya, dari tangan kanan sebaiknya. Tsumma ghassala wajhahu thalatha. 3 kali untuk wajah. Ini sesuai dengan bab, ya. Wa ghassala yadahu al-yumna thalathan wa yadahu al-shimala thalathan. Tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali. Wa masaha bi ra'sihi maratan wahidah. Mengusap kepalanya sekali. Tsumma ghassala rijlahu al-yumna thalathan. Kemudian membasuh kakinya 3 kali, kaki kanan 3 kali, kaki kiri wa rijlahu shimala thalathan. Kaki kiri 3 kali. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib, "Man sarrahu an ya'lama wudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang kepingin mengetahui cara wudunya Rasulullah SAW, ya seperti ini. Ya, insyaallah sahal itu, insyaallah. Fadhal, istamir. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Qal adadul ghuslil wajhi. La. Adadu ghuslil wajhi. Ghuslil wajhi. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله وهو بن المبارك عن شعبة عن مالك بن الأرفطة عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أوتي بكرسي فقعد عليه ثم دعا بتور فيه ماء فكفأ على يديه 3 ثم مضمض واستنشق بكف واحد 3 مرات وغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 وأخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أردهما أم لا وغسل رجليه 3 ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره. وقال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. Hadza خطأ. ini salah baca kayak gitu, nggak benar. هذا خطأ. Gitu. Hadza khata.
Yang ini apa yang kayak pengen nyalahin orang dulu. Hadza khata. Ya, hadza khata'un. Ya, kita jawab itu salahun. Nah. Wasawab. Coba hadza khata'nya gimana pendengarannya? Wa qala Abu Abdurrahman hadza khata' was-sawabu Khalid bin Al-Qam. Laisa malika benar. Masya Allah. Suara kayak imam lagi baca Quran terus mau nangis gitu. Laisa. Padahal guyu. Baik. Ada dua ghuslil wajah di sini yang bahas ya khol. Ya, dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib, annahu utiya bi kursiyin faqa'ada alaih ya. Jadi bolehnya di sini menunjukkan bolehnya wudu duduk di kursi, boleh. Ya. Kemudian ada perbedaan juga di sini masalah wa ghusala dhira'ihi dan membasuh dhira'. Ya dhira', hasta, dhira'. Ya sampai sini ya. Kemudian marratan min nasiyatihi ila muakhkhari ra'sih. Jadi dari depan sampai ke belakang kepala, ya. Tapi kemudian dikatakan Syu'bah, la adri araddahuma am la. Saya enggak tahu apakah mengembalikan ke depan lagi atau enggak. Tapi dalam hadis lain disebutkan dikembalikan ke depan, itu juga sesuai dengan sunnah. Maka yang sahih adalah ke belakang terus ke depan lagi. Begitu. Wa ghusla rijlaihi thalathan. Baik, seperti itu ya. Insyaallah gampang, sama seperti yang tadi. Fadhal. Wa qala ghuslul yadaini akhbarana Amr bin Ali wa Humaid bin Mas'adah an Yazid wa huwa bin Zuray qala haddathani Syu'bah an Malik bin Urfuthah an Abd Khair qala شهدت عليا دعا بكرسي فقعد عليه ثم دعا بماء في تور فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه. Antum terharu nangis gitu. Kayak baca Quran, imam-imam Misyairul Rasyid baca Quran gitu. Terharu atau gimana, Masya Allah. Tiba-tiba nangis gitu, Masya Allah. Luar biasa. Padahal ini kayaknya nggak ada tazkiyatun nufusnya, nggak ada. Luar biasa. Kesolehan antum itu anak kagum banget, Masya Allah. Ayo. Wayadaihi thalathan. Mana sampai mana tadi? Wayadaihi thalathan. Wayadaihi. Kenapa antum? Enggak ada yang lucu, Masya Allah. Antum ini kenapa ya, Masya Allah antum? Ayo. Thumma ghamasa yadahu. Nah ini yang beda nih. Ayo, thumma ghamasa yadahu fil ina. Ayo, thumma ghamasa yadahu. Asri'. Thumma ghamasa yadahu. Ayo cepat. Thumma ghamasa yadahu fil ina'i famasa bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi. Thalatha. Thumma qala Antum kenapa, Masya Allah itu antum. Kenapa antum, Allah musta'an. Jangan diganggu dia mau baca. Ini hadis lah, ayo. Man sallahu an yanzura ila wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadha wudu'uhu. Nah, di sini perbedaannya. Lihat, langsung disebutkan thumma madmada wastanshaqa bi kaffin wahidin thalathan. Berarti pakai satu kaf. Dan dianjurkan, tak sangat dianjurkan yang kanan. Ghamasa yadahu fil ina'i famasaha bi ra'sihi. Ya. Ghamasa yadahu fil ina'i famasaha bi ra'sihi. Ghamasa artinya apa, ikhwan? Ghamasa. Mencelupkan tangannya di wadah tersebut. Dan mencelupkan itu apa? Setelah dia di dalam wudunya gitu, bukan sebelum wudu dicelupkan. Jadi kalau misalnya antum mau wudu ada wadah. Antum jangan langsung celupkan tangan ke air. Tapi sop dulu, sebagai sop itu apa? Tuangkan dulu kan, cuci 3 kali. Nah, kalau untuk setelah kan membasuh wajah, kemudian mencuci tangan, kemudian ghamasa boleh di sini
tenggelamkan tangan antum di ina tersebut. Kemudian famasaha bi ra'sihi. Ya ala kulli hal itu insyaallah sesuai dengan yang tadi sama ya, karena hadis yang serupa. Ya Ali bin Abi Thalib, bab sifatil wudu. قال باب صفة الوضوء. أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج حدثني شيبة أن محمد بن علي أخبره قال أخبرني أبي علي أن الحسين بن علي قال دعاني أبي علي بوضوء دعاني أبي علي دعاني أبي علي بوضوء فقربته له فبدا فغسل كفيه 3 مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه في وضوئه لا في وضوئه أن يدخلهما في وضوئه ثم مضمض 3 واستنثر 3 ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 ثم اليسرى كذلك ثم مسح برأسه مسحة واحدة ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 ثم اليسرى كذلك ثم قام قائما فقال ناولني فناولته الإناء الذي في فضل وضوئه فشرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ما رأيتني صنعت يقول لوضوئه هذا وشرب فضل وضوئه قائما. Baik. Nah, ini ada beberapa faedah ikhwan. Faghasala kaffaihi 3 marrat qabla an yudkhilahuma fi wudu'ihi. Jadi cuci tangan dulu sebelum antum berwudu atau sebelum antum memasukkan tangan ke wadah wudu. Nah, kemudian mashabi ra'si mashatan wahidah. Ya, sekali aja untuk ra's. Kemudian ghasala rijlahul yumna ilal ka'bayn 3. Nah, di sini beliau kan dihikayatkan dari tadi wudu dengan cara duduk, ya kan? Tapi setelah selesai dari membasuh kaki, kemudian thumma qama qa'iman, kemudian beliau berdiri dan menyuruh nawilni a'tini, berikan kepadaku ina tersebut, wadah yang tadi. Fanawaltuhu al-ina'a fihi fadlu wudu'ih, maka aku berikan kepada beliau al-ina, ya, Al-Husain memberikan kepadanya al-ina. Yang di dalam ina tersebut ada sisa wudunya beliau radhiyallahu anhu. Fasyariba min fadli wudu'ihi qa'ima. Fa'ajibtu. Maka Ali bin Abi Thalib kemudian minum sisa air wudunya beliau dalam keadaan berdiri. Paham enggak? Ya, minum dalam keadaan berdiri. Fa'ajibtu, maka aku takjub gitu. Takjubnya Al-Husain di sini apa ya, ikhwan? Apakah takjubnya meminum sisa air wudu atau meminum dengan berdiri? Dengan berdiri. Kalau minum sisa air wudu karena airnya kan masih bagus gitu. Belum diapa-apain, enggak apa-apa diminum aja, gitu kan. Ya, bukan bekas air wudu, sisa air wudu, ya, bekas air wudu enggak diminum. Dan yang takjubnya ini qaimannya diri, ya. Fa'ajib. Falamma ra'ani, ketika Ali bin Abi Thalib melihatku, maka beliau berkata, la ta'jab, jangan kaget. Fa inni ra'aitu abaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bapakmu yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau kan cucunya, ini Al-Husain cucunya, bapaknya mbahnya gitulah. Yasna'u mithla ma ra'aitani sana'tu, beliau melakukan sebagaimana yang aku lakukan tadi, yaitu minum berdiri, ya, begitu. Ini dalil menunjukkan apa? Bolehnya minum berdiri. Memang dalam riwayat Muslim ada beberapa hadis Rasulullah SAW melarang dan cukup keras kadang-kadang larangnya terhadap sikap minum berdiri. Tapi
larangan tersebut dikatakan oleh sebagian ulama makruh untuk makruh karahata tanzih, yaitu tidak sampai haram, tidak sampai haram. Ya, coba istamir. 96, tafadhal. Adadu ghaslil yadain. قال عدد غسل اليدين أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو بن قيس قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثة واستنشق ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة وغسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم. Ada dua ghuslil yadain, berapa kali membasuh tangan? 3 kali sebagaimana dalam hadis ini. Wa ghassala dhira'ihi thalathan. Ya. Terus lanjut. باب حد الغسل أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. Baik, Masya Allah. Sini babu hadil ghusl, ya batasan basuhan. Ini hadis yang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya hadis riwayat apa? Ali bin Abi Thalib. Sekarang riwayat siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid itu aja. Abdullah bin Zaid. Di sini dikatakan kepada Abdullah bin Zaid diminta untuk apa? Wudu sesuai dengan wudunya Rasulullah SAW. Nah, secara normal ya, ghusla yadayhi marrataini. Ya. Tangannya cuci tangan sebelum wudu 2 kali boleh berarti. Ya, boleh seperti itu. Kemudian tamadmud istinsyaq 3 kali. Normal sesuai dengan yang biasanya. Thumma ghasala wajhah thalathan. Thumma ghasala yadayhi marrataini lil mirfaqain. Nah, ini menunjukkan bahwa antum boleh milih, tafadhol. Mau 2 kali, mau 3 kali. Gitu. Wajah 3 kali, tangan 2 kali enggak masalah. Ya. Ya sebenarnya kalau tangan kanan 2, ini 1 juga sah juga, cuman itu kurang tepat aja. Yang penting satunya yang wajibnya dulu lah yang penting itu. Ya. Kemudian thumma ghassala yadayhi marratayn ilal mirfaqain. Thumma masaha ra'sahu biyadayhi. Ya. Ini masah biyadayhi fa aqbala bihima wa adbar. Ya, jadi yang menunjukkan ini hadisnya Abdullah bin Zaid. Ya. Bada'a bi muqaddami ra'sihi, di sini mulainya, thumma dhahaba bihima ila qafah. Qafah di sini paling akhir, muakhkhar. Thumma raddahuma hatta yarja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Mengembalikan dari belakang muakhkhar ras atau qafah, kemudian menuju ke depan di mana dia start, mulai. Begitu. Thumma ghassala rijlaihi, ya seperti itu. Jadi ada dalilnya itu ya. Dan itu yang lebih sahih insyaallah. Ya. Sebenarnya ada rincian lagi bagaimana Imam Asy-Syafi'i nanti dalam mazhab Syafi'i. Kan dalam mazhab Syafi'i mashur ras itu cukup sedikit pun enggak masalah.
Walaupun secuil berapa helai gitu enggak masalah dalam mazhab Syafi'i. Karena mengambil keumuman dalam ayat atau kemutlakan dalam ayat wamsahu biru'usikum. Namun sunnah, di antara tugasnya sunnah adalah mubayyin mujmalal Quran. Yubayyin mujmal, menjelaskan dan merinci hal yang masih mujmal dalam Al-Quran. Kapan-kapan kita bahas insyaallah. Baik, istamir. Paham enggak antum? Paham? Antum kenapa ngeliatin anak kayak gitu? Ya alhamdulillah, ya. Babu sifati mashir ra's. Akhbarana Utbah bin Abdullah an Malik huwa bin Anas an Amr bin Yahya an abihi annahu qala li Abdullah bin Zaid ibn Asim wa huwa jaddu Amr bin Yahya hal tastati'u an turiyani kayfa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Qala Abdullah bin Zaid na'am. فدعا بوضوء فأفرغ على يده اليمنى فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه. Taib, di sini enggak banyak perbedaan ya kawan, sama-sama hadis Abdullah bin Zaid dengan tata cara yang serupa. Ya, 2 kali untuk tangan ya, untuk cuci tangan, dan kemudian wajah 3 kali, dan untuk membasuh tangan 2 kali ya. Ghasala rijlaihi enggak disebutkan berapa kalinya. Ini menunjukkan antum boleh mentanwi' al-adat untuk yang sunnah tersebut ya. Ya, boleh wajah 2 kali, boleh wajah sekali enggak masalah. 1, 2, 3 terserah, yang penting jangan lebih dari 3, itu aja. Hanya aja nanti ada setelah ini adadu mashir ra's. Nah ini adadu mashir ra's. Ya. Baik, lanjut. Terakhir insyaallah. Adadu mashir ra's. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه 3 ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين. Kita fokus dia adadu mashir ra's yang di sini. Wa yadayhi marratain, taib, itu ya wa yadayhi marratain sesuai dengan hadis-hadis sebelumnya ya. Sahih, hadis-hadis sebelumnya sahih. Wa ghasala rijlaihi marratain. Ya, ini penyebutan bilangan, sebelum-sebelumnya ghuslur rijl enggak disebut berapa. Kemudian wa masaha bi ra'sihi marratain. Ini juga disebut marratain 2 kali mengusap kepala, rambut ya. Dan dikatakan oleh para ulama hadis ini dhaif, atau minimal kalaupun dia hadisnya hasan atau sahih, maka dikatakan oleh sebagian ulama hadis ini syadz. Jadi tidak digunakan, dipakai. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama mengenai jumlah mashur ra's. Sekali itu ya harus. Bagaimana dengan 2 atau 3 kali sebagaimana biasanya wajah, tangan, kaki, cuci tangan gitu. Maka para ulama berbeda pendapat masalah takror mashir ra's. Masalah apa takror mashir ra's? Mengulang pengusapan terhadap rambut kepala. Sebenarnya bukan mengusap rambut ya, yang sahih bukan mengusap rambut ya kawan. Kalau di bahasa kita mengusap rambut, yang sahih mengusap kepala. Karena nggak semua orang punya rambut ya, ya enggak. Kalau yang nggak punya rambut gimana? Wah nggak ada usapan Ustaz ya? Enggak. Hatta nggak punya, yang makanya dalam ta'biran dalam hadis dan juga dalam kitab ulama mashur ra's bukan mashur syar. Mau punya syar mau enggak tetap dimasah. Gitu. Maka dalam mazhab Syafi'i
Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya mashur ra's bisa 2 atau 3 kali. Dan itu disebutkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Ya, aku menyukai untuk diulang mashur ra's sampai 3 kali. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, adapun menurut sebagian ulama lainnya dan jumhur ya, mayoritas ulama bahwasanya mengusap itu cukup sekali. Karena hadis-hadis yang menunjukkan mengusap kepala itu cuma sekali. Adapun hadis yang menunjukkan 2 yang kita bahas ini dhaif atau syadz, minimal syadz. Kalaupun dia sahih syadz, bertentangan dengan hadis lainnya. Jadi para ulama tidak menjamak antara itu. Nah, alasan mazhab Syafi'i dalam melegalisir bolehnya atau dianjurkannya masah 2 kali atau 3 kali adalah pertama, ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Pertama, faghsilu wujuhakum. Mutlak ya, maksudnya enggak disebutkan adat. Wa aydiyakum ilal mirfaqain. Kemudian mutlak juga, wamsahu bi ru'usikum 3, wa arjulakum 4. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Maka dalam mazhab Syafi'i dikiaskanlah ini yang masah bir ra's ini seperti yang lainnya, sama hukumnya. Ketika wajah tidak disebutkan keterangan berapa kali, namun dalam hadis disebutkan 3 kali bisa atau 2 kali. Ini juga tangan juga gitu, kaki juga gitu, maka kepala juga sama dong. Karena dalam Al-Quran kan disamakan juga, ya maka ini dikiaskan dengan yang lainnya. Itu satu, yaitu i'timad yang satu. Atau i'timad kedua, dalil kedua, Nabi SAW bersabda, tawaddu' thalathan thalatha. Wudulah 3 kali 3 kali. Maka kata mazhab Syafi'i ini mutlak dan umum. Fi'il yang umum untuk seluruh mencakup rukun-rukun wudu. Baik membasuh wajah, tangan, maka begitu pula dengan kepala. Masuk ke dalam keumuman hadis ini kata mereka. Ya. Dan juga ada hadis lain bahwasanya Utsman bin Affan mengusap kepalanya sampai 3 kali. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ana pernah membahas ini di Bendungan Hilir. Ya, ini mazhab Syafi'i seperti ini, boleh sampai 3 kali. Ya, boleh sampai 3 kali. Tapi jumhur ulama mengatakan lebih berpihak kepada hadis yang mencukupkan sekali saja. Ya, mencukupkan sekali saja. Dan di antara tanggapan jumhur ulama terhadap mazhab Syafi'i adalah bahwasanya hadis-hadis yang menunjukkan 2 atau 3 untuk masah ra's itu hadis yang syadz ataupun lemah kata mereka. Itu pertama. Kedua, perlu dibedakan di sini antara masah dengan ghusl. Ketika ghusl itu memang dianjurkan sampai 3 kali. Tapi masah, lalu kalau sampai 3 kali nanti jadinya bukan masah lagi, namanya apa? Ghusl. Ya enggak? Karena akan ada banyak air yang kemudian terpakai, jadilah itu ghusl, bukan masah lagi namanya. Ya, ini perselisihan di antara ulama ya. Namun bagi pun kita misal berpendapat pada mayoritas ulama tidak ikut mazhab Syafi'i, kita tidak mengatakan bahwasanya wudunya dalam mazhab Syafi'i ini tidak sah. Enggak, tetap sah wudunya. Tetap sah wudunya. Ya. Karena pun dalam mazhab Syafi'i ada dalil dan qiyas yang mereka gunakan, gitu. Ya ala kulli hal kita terbiasa dengan berapa ikhwan? Antum terbiasa berapa? 3. Untuk kepala 3. Enggak ubanan, enggak kutuan atau 3 gitu. Iya. 3-nya kayak gini apa kayak gini? Mandi ya. Iya. Ya ala kulli hal seperti itu ya ikhwan. Untuk khilafiyat masalah mashur ra's. Baik, ada tolong di ini soal pertanyaannya.
Dibacakan. Kalau ada pertanyaan. Di YouTube ada pertanyaan atau di Facebook atau nggak ada? Ada pertanyaan dari Mamik. Hah? Mamik. Allah baik, masya Allah. Mamik Hafsah. Bismillahirrahmanirrahim. Afan mau bertanya Ustadz tentang air kencing anak-anak balita. Kadang-kadang dia kencing di sembarang tempat. Baru kita ketahui setelah ada bau yang keluar. Kalau sekiranya kita wudhu terus menginjak bekas kencingnya yang sudah kering, tinggal baunya saja, apakah wudhu kita batal Ustadz? Barakallahu fikum, jazakumullah. Jazakallah khair. Jadi anak kecil itu atau balita tersebut kencing sembarangan, kemudian udah hilang ya ininya ya, airnya gua gak kelihatan, tinggal baunya doang. Terus kita injak tempat tersebut dan ternyata apa? Baunya membekas nggak di kaki. Jadi begini, najis itu ada yang ainiyah, ada yang hukmiyah. Ainiyah itu yang memang kelihatan materi benda aja, kayak air kencing, kayak tinja, itu kelihatan jelas. Tapi ada yang hukmi, yaitu yang tidak kelihatan wujudnya tapi kerasa baunya, gitu loh. Kayak misalnya antum naruh pakaian di luar, kemudian ternyata malam-malam dikencingin sama kucing. Iya, dan udah kering sampai pagi udah kering. Kemudian antum pakai itu pakaian, baunya kok gimana ya? Ya, antum bingung, ini parfum Western, Arabian atau apa ya? Kok kayak gini baunya? Ya, ternyata itu bau kencing kucing. Najis nggak? Najis. Hatta udah kering, tapi kan baunya masih ada. Atau yang najisnya udah kering, tapi masih bercak-bercaknya ada dan bisa dihilangkan, maka ini tetap hukumnya hukum najis. Nah, tapi di sini yang ditanyakan beliau ini kayaknya bukan masalah itunya. Beliau tahu itu najis. Cuman masalahnya apakah ketika kita nginjek dan posisi kita statusnya udah wudu misalnya, kita batal nggak wudunya? Nah ini yang perlu diketahui, bahwasanya hadas tidak bisa dibatalkan dengan kena najis. Anda nggak ngomong hadas bisa dibatalkan dengan najis, Anda nggak ngomong gitu, karena bisa jadi seorang BAB kan keluar najis, maka dibatalkan dengan najis. Suci secara dari hadas, suci dari hadas atau wudu atau suci dari hadas tidak bisa dibatalkan dengan kena najis. Artinya orang kalau kena najis dia tidak batal wudunya. Iya. Tapi dia wajib untuk membersihkan bagian yang kena najis sampai hilang najis tersebut, baik secara bau ataupun warna ataupun penampakannya gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya antum jalan ke masjid nginjek tai kucing misalnya. Gitu kan? Dan qadarullah antum memang enggak pakai sendal. Itulah ajaibnya antum. Ke masjid enggak pakai sendal, nginjek tai kucing. Najis enggak tai kucing itu? Najis. Tapi wajib enggak antum untuk membersihkannya? Wajib. Wajib enggak antum untuk wudu lagi? Enggak, karena apa? Karena antum enggak batal wudunya. Wudu tidak batal, suci dari hadas tidak batal disebabkan kena najis. Gitu, ya. Kalau misalnya dalam mazhab Syafi'i, tai burung itu najis. Oh, kotoran hewan najis semua. Hatta yang bisa dimakan dagingnya. Tai burung najis. Antum lagi jalan ke masjid, tiba-tiba ada burung mengepakkan sayapnya kemudian di langit, ya. Dan pas banget kena di kepala antum. Ceprot, plek gitu kan. Apa nih? Ya. Ya. Iya, pas ceprot kayak gitu ada tukang es krim. Iya. Ada. Udah gitu warna kuning lagi kan kotorannya, ada tukang jagung manis habis itu. Maka kalau kayak ini, kalaupun antum bermadzhab Syafi'i, najis. Tapi batal enggak wudu antum? Enggak batal. Iya. Ya, di kasus lain ini kasusnya apes terus pokoknya. Antum sekarang udah pakai peci, udah pakai sendal pokoknya. Enggak bisa, enggak kena tai kucing, enggak kena tai burung lagi. Antum jalan ternyata antum meleng,
belok dikit ternyata antum kecebur septic tank. Ya, menghindar yang lebih ringan, jatuh di yang paling parah. Ya, jatuh septic tank. Dan ternyata kedalamannya itu hampir 1 meter, sepinggang. Ya, ya, masya Allah. Itulah. Ya, antum pun bangkit kemudian dari septic tank tersebut dan tazkiyatun nufus, introspeksi diri ya. Apa salah dengan saya gitu loh? Kenapa kok gini terus nasibnya? Maka kemudian antum ke rumah, antum batal nggak wudunya? Enggak, hatta sampai mandi septic tank sekalipun kecebur full 100% enggak batal karena terkena najis tidak membatalkan wudu. Cuman yang wajib bagi antum ya mandi. Ya maksudnya mandi sini mandi membersihkan ini. Kan enggak cukup namanya. Kan kalau nyebur gitu kan bisa ada yang masuk ke mulut. Anda belum pernah tahu sih itu. Kalau emang itu yang antum alami, ya mungkin. Anda nggak tahu kalau itu, nggak tahu dan semoga tidak terjadi pada diri Anda. Nggak tahu itu. Nggak, kalaupun ternyata qadarullah masuk ke mulut dan ya begitu kemudian kerasa dan terus itu nggak membatalkan wudu, nggak membatalkan wudu. Ya. Ini contoh paling apes-apesnya lah gitu. Nah, kalau yang paling apesnya aja nggak batal wudunya, apalagi yang jauh lebih ringan gitu loh. Ya, jangan dibayangin nanti takutnya antum kejadian lagi ya, jangan dibayangin. Ya, udah dibayangin tadi aja, begitu. Ayo, ada apa lagi, Fadl? Pertanyaan dari Abu Jihan Al-Bahri. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, anak kerja di kapal dan sekarang kapal sedang standar di Galangan sudah 2 bulan. Galangan, tahu nggak Galangan ya, Kon? Galangan kayaknya tempat khusus di pelabuhan atau apa gitu, yang mana itu tempat kapal diperbaiki atau apa gitu ya. Jadi pegawainya harus ada di dalam untuk menjaga kapal itu atau gimana nggak tahu. Pokoknya ada di situ lah. Biasanya nggak boleh keluar itu orang untuk menjaga kapal itu, ya. Iya, sepertinya gitulah. Galangan kapal gitu. Tapi kayaknya di pelabuhan gitu. Mungkin ya, coba terusin. Yang anak mau tanyakan, hukum sholat Jumat bagaimana Ustaz? Sedangkan mau turun sholat Jumat tidak mendapatkan izin dari perusahaan dan dari galangan. Syukuran Ustaz, jazakallahu khairan. Iya. Pertama dia lihat dirinya, apakah dia dalam keadaan safar atau tidak. Itu dulu. Kalau dalam keadaan safar ya jelas boleh dia tidak sholat Jumat. Kemudian dia kan dalam keadaan bekerja dan memang tidak memungkinkan dirinya untuk keluar. Kalau keluar madaratnya besar, ya. Dan mungkin sekitarnya ke masjid pun jauh sehingga untuk balik lagi membutuhkan waktu yang tidak ringan. Maka wallahu alam dan dia tidak bisa sholat Jumat di situ karena itu termasuk laut misalnya. Karena tidak sah sholat, tidak benar sholat Jumat di laut. Karena sholat Jumat itu hanya ada di tempat yang mustaqar dan hadar. Maka tidak benar sholat di laut. Maka wallahu alam dia sholat zuhur saja di situ. Tapi kalau dia sholat zuhur berjamaah atau dia sholat berjamaah untuk 5 waktu, sah di galangan itu, nggak masalah. Di laut juga sah, seorang sholat berjamaah di laut sah nggak? Sah. Tapi untuk sholat Jumat, wallahu alam di laut tidak sah, tidak benar. Itu menurut sebagian ulama. Begitu, jadi dia tidak apa-apa untuk tidak sholat Jumat. Cuma kalau bisa dia bekerja di kapal dan pekerjaan tersebut kalau bisa jangan di sektor itu. Di sektor lain yang memungkinkan dia untuk sholat Jumat berjamaah. Kalau bisa ya. Ya kalau nggak bisa ya qadarullah, semoga Allah Ta'ala maafkan. Allahu a'lam. Dah, taib. Ada pertanyaan antum? Nggak ada. Tadi kenapa antum ketawa-tawa pas baca? Ada apa? Nggak tahu. Nggak ada yang goda antum kan perasaan nggak ada. Nggak ada, tapi kayak gimana gitu. Kenapa? Emang ada yang lucu gitu? Nggak ada. Nggak ada. Atau antum yang kayak gitu orangnya, tiba-tiba ketawa gitu.
Baru kali ini. Ada apa dia? Anda juga heran kan? Emang apa yang tadi kita ngomong apa emangnya? Oh, ada foto. Ini salah gitu. Oh. Masya Allah, Anda nggak tahu, Antum kenapa ketawa? Anda juga heran, kenapa ketawa? Anda nggak ngapa-ngapain perasaan. Dia juga kayak nggak ngapa-ngapain deh. Nggak tahu tercetus ketawa. Itu dengarnya kayak Michelle Rashid lagi baca Quran tiba-tiba gitu, Masya Allah. Itu saking khusyuknya sampai ketawa itu. Iya. Antum mungkin namanya bukan Rafi'i, Dohak bin Muzahid. Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.